Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan presentasi materi manusia dan agama. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini lebih dahulu kita sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Yang terhormat Bapak Asep Aab Syihabuddin SHI MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan tak lupa kepada rekan-rekan semua yang saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang manusia dan agama. Pada dasarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Teori ini dikemukakan oleh Darwin. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung dalam mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Selanjutnya yaitu evolusi manusia menurut ahli paleontologi. Yang pertama yaitu tingkat pramanusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua yaitu tingkat manusia kera yang fosilnya dikemukakan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga yaitu manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan jenius yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander karena ini disebut Neanderthalensis yang kerabatnya ditemukan di Solo, Homo soloensis. Yang terakhir yaitu manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya, yaitu teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua yaitu teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah Homo mechanicus atau manusia mesin. Yang ketiga yaitu teori kognitif menyebut manusia adalah Homo sapiens
atau manusia berpikir. Yang terakhir yaitu teori humanisme menyebut manusia adalah Homo ludens, manusia atau manusia yang bermain. Martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi-semawi yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Ekstensi dan martabat manusia. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemawujudan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan. Kapasitas manusia tidak terbatas. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah. Motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya. Selanjutnya yaitu ada alam semesta, yaitu manusia dan alam semesta. Yang pertama yaitu hubungan historis, yang merupakan manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta, merupakan topik menarik. Yang kedua yaitu hubungan fungsional, yang merupakan proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu penyebutan nama. Dari aspek histori penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Dari aspek biologi kemanusiaan disebut dengan Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologis pada Quran surat Al-Mu'min ayat 33. Dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberikan akal sehingga mampu menyerap ilmu pada Quran surat Al-A'raf ayat 3-4. Dari aspek sosiologisnya disebut An-Nas yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Dari aspek posisinya yaitu disebut Abdun atau hamba yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Quran surat Saba ayat 9. Aspek historis penciptaan pada Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kenyataannya air adalah komponen penting dari seluruh sel-sel hidup. Tanpa air hidup menjadi tidak mungkin. Kehadiran manusia sebagai makhluk bumi ditegaskan dalam Quran surat 17 sampai ayat 18. Penciptaan organisasi morfologi manusia dilihat sebagai peristiwa-peristiwa yang berurutan. Quran surat Al-A'raf ayat 11 dan Quran surat Al-Hijr pada ayat 28-29. Ayat ini menguraikan bentuk selaras manusia didapat melalui adanya keseimbangan dan kompleksitas struktur. Kata kerja raqabah dalam bahasa Arab berarti membuat sebuah dari komponen-komponen. Quran surat Al-Infitor ayat 7-8.
Komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran Surat Hud ayat 61. Ayat-ayat ini menyebutkan manusia dibentuk dari turab, yaitu tanah gemuk, tin, yaitu tanah lempung, tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat. Itu selanjutnya salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakhor, dan salsasun min hamain maknun, lempung dari lumpur yang dicetak. Sulasatun min tin, yaitu dari sarifati, lempung. Sulalat, yaitu yang didasikan dari sesuatu yang lain. Air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.